Halo sahabat wirausaha Indonesia dimanapun Anda berada, selamat datang di program pelatihan digital marketing dasar Scale Up with WhatsApp. Harapan kami, pelatihan ini akan bisa membantu teman-teman meningkatkan omset usaha agar naik dan scale up with WhatsApp. Kira-kira kenapa sih kita semua tuh wajib go digital saat ini? Pertama teman-teman adalah terkait struktur usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia saat ini. Dari 64 juta unit usaha di Indonesia, hampir 99% adalah usaha mikro. Usaha yang omset usahanya sampai dengan 300 juta per tahun. Usaha kecil di atas 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah adalah yang omsetnya di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Yang kedua, bahwa hampir 99% dari UMKM Indonesia ini yang merupakan usaha mikro, rata-rata omsetnya sekitar 84 juta per tahun teman-teman. Ini sekitar 7 juta per bulan. Kalau misalnya margin laba dari teman-teman pelaku usaha mikro itu 40% saja, maka penghasilan yang bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 2,8 juta per bulan. Yang ketiga, 2,8 juta tadi itu tinggi atau rendah? Data menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan per orang Indonesia itu sekitar 60 juta per tahun alias per bulan sekitar 5 juta. Nah, saya berhitung lagi, kalau penghasilan 2,8 juta per bulan ini harus naik jadi 5 juta per bulan alias naik 80%, supaya sama dengan teman-teman kita senasional lainnya, minimal omsetnya harus naik jadi 12 juta. Nah, bagaimana nih cara menaikkan omset? Apakah go digital jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mengundang teman-teman saya nih yang sudah mempraktekkan dan lebih ahli daripada saya untuk melakukan digital marketing yang efektif. Langsung saja ya saya panggilkan ya. Nah, sahabat saya yang pertama adalah Rizky Ardi Nugroho alias Mr. Popo. Sahabat saya yang kedua adalah Mbak Meka Hazi. Sahabat saya yang ketiga, Mas Imam Safi'i. Langsung saja saya mau nanya. Yang pertama mungkin ke Mr. Popo dulu deh. UMKM kita ini kan 50% merupakan petani yang perekonomiannya berbasis di desa. 23%-nya adalah pedagang. 8,4%-nya adalah akomodasi dan penyedia jasa makanan minuman seperti rumah makan dan restoran. 8,3%-nya baru merupakan pelaku industri seperti industri pangan olahan, konveksi, kerajinan tangan, dan lain-lain. Apakah benar go digital itu masih bisa menjadi langkah yang efektif bagi kita untuk meningkatkan omset, khususnya teman-teman kita yang juga merupakan pelaku UMKM di sektor pertanian? Iya, aku pikir sih memang kita harus segera go digital ya Mbak. Aku sebagai pelaku petaninya sendiri dan juga aku juga memasarkan produkku sendiri, aku melihat ada sekitar 175 juta pengguna internet di Indonesia. Pembeli ini juga kan cuci mata lah ya, lihat katakanlah ada marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain lah. Nah, saya pikir kita harus jemput bola juga nih. Kenapa? Karena kalau kita nggak buru-buru ke sana, mungkin kita akan telat. Apalagi di pandemi seperti ini, kok tiba-tiba yang beli banyak banget. Nah, ini kan menjadi cerminan bahwa orang juga mulai melirik banget. Apalagi dengan kebiasaan penduduk Indonesia yang memang sudah melek online, akan semuanya serba digital. Oke. Sekarang saya mau beralih ke sahabat saya yang satunya lagi. Saya mau nanya nih ke Mas Imam. Ini setelah tersambung ke internet, ternyata yang berhasil sukses menaikkan omsetnya itu cuma 4-10% dari yang sudah tersambung. Nah, ini kenapa ini? Kalau emang kita masih yakin dengan go digital itu adalah relevan untuk menaikkan omset, bagaimana nih supaya tingkat kesuksesan ini tuh bisa kita naikkan? Ya, memang masuk ke dunia digital itu bukan menjadi jaminan, Mbak. Ibaratnya kayak gini, kita itu pengen sukses, itu kan butuh sekolah. Tapi pertanyaannya, apakah dengan sekolah itu kita langsung bisa sukses? Kan nggak juga kan? Nah, kita perlu yang namanya belajar lebih giat, lebih rajin. Terus yang kedua, kita juga perlu bergaul.
nilai boleh tinggi, tapi kalau pergaulannya juga terbatas, ya gimana mau sukses ke depannya. Nah, sama persis dengan dunia digital. Bahwasanya ketika kita masuk ke dunia digital, pakai platform apapun ya, bisa WA, bisa Tokopedia, bisa Facebook, dan sebagainya, itu ya tidak hanya sekedar bikin akun di sana. Setelah bikin akun, pertanyaannya, akun ini mau diapain nih? Kalau kita hanya bikin, terus tidak atau jarang dikelola, ya nanti juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Maka dari itu, yang namanya masuk ke dunia digital itu butuh yang namanya strategi. Oke, berarti bukan main catur aja ya Mas yang butuh strategi? Betul lah Mbak, di dunia digital juga kita harus paham yang namanya strategi untuk memasarkan produk kita. Sama seperti kita main catur nih. Catur itu kan secara teknis kita bisa pelajari bahwasanya pion itu main jalannya bagaimana, terus kuda itu jalannya bagaimana, itu kan ada teknisnya. Nah, tetapi teknis aja kan nggak bisa nih kalau kita untuk menang main catur. Kita harus paham bagaimana strategi main catur. Sama persis di dunia digital juga. Nah, kita juga harus merencanakan strateginya harus bagaimana. Begitu Mbak Dewi. Oke, sekarang saya mau nanya ke sahabat saya yang ketiga, Mbak Meika. Kalau memang tadi kata Mr. Popo ada 175 juta orang Indonesia yang sekarang sudah mulai cuci mata melalui internet. Tapi Mbak Meika, saya lihat di Play Store di handphone saya, beragam marketplace dan e-commerce, baik berupa aplikasi maupun berupa website. Apakah kita tuh harus mempelajari semua lautan semesta internet itu? Boleh lautan semesta internet apa sih yang paling dasar dan powerful untuk bisa efektif mencapai tujuan kenaikan omset tersebut? Sebutin misalnya maksimal 3 aplikasi aja yang harus dipelajari. Apakah itu? 3 platform nih yang paling penting ya. Nomor 1, buat saya sih WA dulu. Karena kenapa? WA ini adalah sebagai jalur komunikasi buat para konsumen. Jadi di situ akan terjadi transaksi, di situ juga akan ada order dan semuanya bisa direcord dengan baik di WA. Tapi dilengkapin informasinya, informasi profil usahanya lengkap. Di situ juga dikasih katalog usaha kita, produknya juga bisa dilihat sama banyak konsumen. Nomor 2, sosial media nih Mbak Dewi. Sosial media tuh bisa pilih antara Instagram atau Facebook, atau pakai aja deh semuanya, konekin aja kedua-duanya. Karena kalau misalnya kita pakai sosial media, ini bisa jadi tempat untuk kita memberikan update informasi sama konsumen-konsumen kita. Kalau ada email ditulis, ada nomor WA juga dikonekin linknya, dan kalau misalnya udah punya website, ditulis juga tuh di sosial media. Kalau sudah punya platform semuanya, kontennya mesti diupdate nih. Karena bagaimanapun kalau kita kontennya diupdate, ini akan jadi punya kesempatan untuk dilihat lebih banyak orang. Dan yang ketiga, Google Business School. Kenapa? Supaya calon-calon konsumen yang belum tahu dan mereka googling di mesin pencari gitu, itu bisa nyangkut informasinya dan tahu tentang produk kita atau usaha kita. Di Google Business School ini juga bisa dikonekkan langsung ke WA kita. Jadi kalau ada konsumen yang pengen tahu, semuanya bisa bareng-bareng dikelolanya di WA aja. Nah, yang paling penting lagi nih sebenarnya, dipisahin akun bisnis sama akun pribadinya. Kenapa gitu? Supaya konsumen tuh nggak bingung karena informasinya campur-campur. Berarti kalau dari Mbak Meika, rekomendasinya adalah WhatsApp, media sosial, Instagram dan Facebook, sama Google Business School. Bagaimana dengan Mr. Popo? Iya, aku sepakat banget sama Mbak Meika karena memang sejujurnya aku memang menggunakan Google Business School ya, atau mungkin namanya Google My Business kalau dalam bahasa Inggris. Dan juga yang paling penting adalah toko online nih yang sudah marak adanya, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee yang paling utama di Indonesia itu. Tapi untuk percakapan dari Google Business School, Instagram, dari Facebook, saya selalu menyertakan link, bukan nomor telepon aja nih ya, tapi link. Jadi nanti ketika mereka klik akan terlempar ke WhatsApp bisnis yang sudah saya siapkan. Kenapa? Agar lebih mudah kita mengelola percakapan dalam satu tempat. Oke, bagaimana kalau dengan Mas Imam? Sepakat nggak dengan Mbak Meika dan Mr. Popo tadi, Mas Imam? Sepakat banget Mbak Dewi. Saya juga pakai WhatsApp bisnis nih sejak awal aplikasi ini keluar. Di Indonesia ini pengguna WhatsApp biasa itu jumlahnya 145 juta, sedangkan yang pakai WhatsApp bisnis itu baru 5 jutanya. Artinya banyak sekali pelaku usaha di Indonesia itu yang belum banyak memanfaatkan WhatsApp bisnis untuk menunjang komunikasi bisnisnya. Padahal nih Mbak Dewi,
WhatsApp Business itu pengalaman saya ya, pakai dari awal sampai sekarang, Iya. itu fitur-fiturnya semakin lengkap loh, dan itu semuanya bisa kita optimasi untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Semua fitur itu akan kita pelajari nggak melalui pelatihan ini, Mas Imam? Betul, nanti akan kita pelajari semuanya. Bahkan nanti kita kasih contoh-contohnya bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut, Mbak Dewi. Jadi teman-teman nanti bisa setelah ikut pelatihan ini bisa dapat, ya paling tidak bisa mengoptimalkan si WhatsApp Business untuk menunjang bisnisnya tentu saja. Oke, berarti kesimpulannya, Go Digital masih relevan untuk UMKM menaikkan omset. Bisa lah, masa nggak bisa? Bisa banget lah. Bisa banget. Tapi sambil berdoa, berusaha, dan semangat terus. Oke, sekarang teman-teman, ayo kita bersiap untuk pelatihan digital marketing dasar. Saya pengen dengar teman-teman bilang siap, boleh ya? Siap? Gak ada suaranya. Wah, mana ini semangatnya teman-teman? Ayo dong, siap dong untuk belajar digital marketing dasar untuk naik omset, naik omset, naik omset. Siap. Gila gemuruh semangatnya sampai saya merasa kena gempa. Tapi itu semangat yang kita butuhkan teman-teman. Makasih ya atas semangat yang menggetarkan itu. Oh ya, saya Dewi Mesari, Project Leader UKM Indonesia.id. Stay tune dan ikuti pelatihan selanjutnya.